Hidup. Mahasiswa Metagong. Hidup. Mahasiswa Metagong. Hidup. Mahasiswa Metagong. Hidup. Mahasiswa Metagong harus hidup. Saya menjelaskan sedikit. Hari ini tepat hari Sabtu tanggal 27 April 2024 tepat di negeri Pekalongan. Kami dari mahasiswa Metagong, kami sudah upayakan hari ini untuk menyelesaikan konflik horizontal antara suku B dan suku Moni yang baru terjadi di Kabupaten Nagrek. Jadi kami sudah berusaha upaya dari pertama kami kumpul di Asrama Intan Jaya mulai dari pagi hingga siang. Kami semua siap pamflet dan semua kami berlengkap dan sampai ke Bonerejo dekat kuburan. Sampai di situ pihak kepolisian kalian lalu lintas mereka arahkan kita untuk menuju ke tempat kumpulnya suku Moni dan suku B. Tapi sampai di sana dekat tempat kuburan masa kami sudah lewat. Sampai di pertengahan itu TNI Polri dan Brimob mereka hentikan kita di situ tanpa negosiasi baik, dan kami punya pamflet sudah jelas. Kami hanya datang untuk mengabaikan antara permasalahan berat antara suku Moni dan suku B. Dan di pamflet sudah jelas. Kami sampai di sana tapi dihadang, dan anggota Polri sendiri dihadang dan hentikan kami tanpa negosiasi baik dan dibubarkan. Dan mereka punya alasan bahwa ada mahasiswa yang mengejek mereka dengan babi dan anjing. Tapi kami dari mahasiswa menyampaikan bahwa itu tidak benar. Yang membawa isu dari luar. Kami punya niat dari mahasiswanya itu hanya mau menyelesaikan konflik. Dan tujuan kami hanya satu, untuk damai. Tapi mereka dihadang tanpa negosiasi yang baik, diperankan dan banyak mahasiswa yang dipukul dan terjadi penembakan dan gas air mata, dan dipaksa dibakar. Ada yang luka-luka dan ada yang ditangkap, satu orang tangkap, dan orang di Polres atas nama Imam Nurdo. Dan ada banyak yang hilang, dan kami sudah kumpulkan mereka sama-sama, dan kami sudah pulang ke Asrama Intan Jaya. Dan yang hari ini ada mahasiswa Metagong dari beberapa kabupaten kami sudah gabung dan sudah jadi satu. Itu saya menjelaskan sedikit soal perjalanan tadi kami dari mahasiswa menuju ke Bonerejo dan Jepara. Kebetulan kami menyelesaikan konflik. Baik, untuk sebenarnya saya kasih kembali ke yang berikut. Baik, mewakili kaum internet di Metagong di Papua Tengah menyampaikan terkait dengan konflik, dan tadi secara bersamaan ikut dalam pawai perdamaian, tetapi kemudian direspon oleh Brimob tadi seperti dijelaskan dibubarkan paksa. Sampai hari ini kita menyikapi bahwa menyangkut dengan duduk konflik itu sebenarnya konflik oknum yang kemudian dikembangluaskan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan perpecahan hubungan antara suku B dengan Moni. Karena suku B dan Moni dari sejak leluhur sampai hari ini yang kita tahu dan paham adalah selalu bersatu, sama-sama hidup di tanah air ini. Dan kami selalu punya hukum-hukum yang mematuhi keterhubungan antara suku ini. Itu kemudian yang kedua, kami juga menyayangkan sekali atas tindakan-tindakan yang di luar kontrol untuk menciptakan perdamaian antara dua suku ini yang terus-menerus dilakukan oleh oknum-oknum lain. Dan
tentu saja pihak-pihak korban kami sangat merasa belasungkawa, merasa berduka cita, dan tentu dengan proses-proses yang ada harus dilakukan upaya penyelesaian soal memenuhi keadilan bagi korban. Kemudian untuk terkait dengan konflik, kami menyampaikan dan mengimbau tidak boleh terprovokasi, ikut terpengaruh oleh isu-isu di sekitar yang datang memanas-memanas untuk konflik dilakukan terus-menerus. Kita harus lihat, kita harus paham, populasi orang Papua umumnya itu kita ada di angka 2 juta ketimbang non-Papua, non orang asli Papua yang datang, apalagi di Papua Tengah. Itu kita lihat dari polling yang sudah dilakukan, lebih dominan non-Papua yang jadi nomor 1 di Nabire ketimbang orang asli Papua. Dan suku Me dan Boni itu yang termasuk di dalam suku yang ada di wilayah Meparo. Dan itu sedang menuju pada minoritas. Ketika konflik ini terus-menerus dibiarkan dan bertemu, maka siapa lagi yang akan hidup dan menempati di tanah ini? Kita harus perhatikan. Saya mengimbau kepada seluruh intelektual Meparo, kepada seluruh aktivis gerakan-gerakan yang melindungi tanah dan rakyat, segera untuk melakukan upaya-upaya pengenalan soal penyatuan. Tidak boleh ada konflik-konflik yang terjadi. Dan kami juga mengimbau kepada ketua-ketua suku, kepala-kepala suku, tetap menjaga solidaritas untuk melakukan upaya penyelesaian tentang konflik ini. Tidak boleh dibiarkan, semua harus diselesaikan secara kekeluargaan ataupun dengan jalur-jalur lain yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Tetap kami menghendaki kedamaian harus terjadi dan tercipta. Itu yang terakhir kami sampaikan, segera bebaskan kawan kami Emmanuel Do yang tadi ditangkap di depan mata kita, yang langsung dibawa oleh Brimo. Kami sudah melakukan negosiasi tapi dipaksakan pulang dengan dalil-dalil bahwa ujaran-ujaran kebencian yang dimunculkan itu hanya sebagai narasi alasan untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya tidak baik untuk dipraktekkan oleh kepolisian sebagai lembaga yang punya wewenang dan tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian, keamanan di lingkungan kehidupan masyarakat. Itu yang kami sampaikan, dan kami sangat sayangkan sekali kalau ketika ada praktek-praktek yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Brimob, satuan-satuan keamanan yang ada di Nabire ini dengan tindakan yang tidak mengedepankan dialogis. Sehingga ini kami mengimbau segera Kapolda ataupun pihak yang berwajib untuk dilakukan evaluasi. Tindakan semacam ini tidak benar. Kalau ketika ada upaya perdamaian dilakukan oleh mahasiswa dengan intelektual yang ada di Nabire, sebenarnya mereka harus apresiasi sebagai lembaga yang mereka punya tanggung jawab. Ini dibantu, kita membantu untuk menciptakan Kamtipmas di Nabire ini. Tapi kalau ada tindakan brutal, pembubaran paksa, ini sama halnya mereka membiarkan dan menghidupkan adanya konflik-konflik. Mereka menciptakan lapangan konflik ini terus ada. Itu ketegasan kami yang kami sampaikan, dan ini harus diperhatikan. Demikian, dan secara bersama kami dari mahasiswa bersama intelektual yang ada, kami menyampaikan sikap secara bersama. Sikap mahasiswa Meparo, hentikan konflik horizontal antara suku Me dan Boni di Papua Tengah Nabire tanggal 27 April 2024. Sekian dan terima kasih.